Bang Hawa nggak ada suaranya, Bang Nggak ada Hawa. suaranya, ya udah. Ini suara mau dengar suara dia nggak nih ngomong? Halo, Assalamualaikum. Emang nggak ada suaranya. Percuma dipakein mikrofon juga. Percuma. Halo, Assalamualaikum. Aku sakit gigi selama 2 mingguan kayaknya. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Apa kebalik? Aku nggak tahu. Cuman yang pengen aku share di sini adalah apakah sakit yang aku rasakan ini baik atau buruk? Ternyata baik. Yuk kita bahas. Jadi beberapa minggu lalu aku ngerasain ternyata aku sudah menjadi manusia dewasa yang utuh. Dan itu salah satunya ditandai oleh munculnya gigi bungsu yang paling belakang nih, gigi geraham yang paling belakang. Dan ada banyak kasus bahwa setiap orang yang tumbuh di belakang itu ngalamin sakit. Dan ada banyak juga gigi yang tumbuh itu abnormal. Ada yang gigi belakangnya itu dorong gigi depannya, atau giginya belok ke kiri atau belok ke kanan kayak gitu. Dan gigiku itu abnormal keluar. Jadi giginya itu nyentuh pipi sampai buat pipiku tuh lecet. Terus sering sariawan. Terus kalau makan tuh sering berbenturan sama gigi yang bawah, cuman berbenturannya gak enak banget. Dan itu membuat aku demam. Jadi aku demam tuh sampai 3 harian, 4 harian. Ini kenapa demam ya? Aku minum paracetamol tapi besokannya demam lagi, besokannya demam lagi. Tapi ternyata sebabnya itu bukan karena demamnya, sebabnya karena memang aku sakit giginya gitu. Dan sakit gigi itu saking parahnya sampai ngebuat aku radang. Saya buat suaraku hilang, sampai buat aku nggak bisa ngapain lah, memang sakit gigi itu parah. Dan akhirnya aku putusin kan untuk periksa. Aku putusin untuk datengin dokter gigi, dan ternyata datengin dokter gigi itu nggak secepat yang aku kira ya. Datang kemudian bisa langsung dituntasin gitu, ternyata enggak. Pendaftaran dulu, kemudian cek ini itu dulu, ronsen dulu, abis itu baru janjian lagi sama dokternya. Nah, janjiannya tuh bisa sampai 3-4 hari. Dan itulah yang membuat kenapa sakit gigiku panjang banget itu ngalaminya. Singkat cerita, aku datang ke dokter, kemudian dioperasi kan. Ternyata memang gigiku ini udah, kalau memang aku pengen nyaman, itu dicabut. Kalian pernah datang ke dokter gigi nggak sih? Itu kursinya aja udah horor kan? Nah, pas aku tidur kan, dokternya ngasih suntikan, ngasih anestesi supaya nggak sakit. 1, 2, 3 udah selesai. Kemudian di black itu nggak sakit, nggak perih gitu. Terus dicabut nggak perih dan nggak nyeri, udah nggak. Tapi ketika dicabut masih kerasa rasanya dicabut. Jadi udah nggak ngerasain perih, udah nggak ngerasain nyeri, tapi ketika dicabut kerasa kayak kita tuh ada yang ditarik dari bawah, terus kita nahan buat dia ketarik tuh kan kerasa kan. Kata dokternya, sabar ya, ini kita tarik ya pelan-pelan ya. Kalau nyeri bilang, kalau sakit bilang, tapi kalau kamu ngerasa gigi kamu ini lagi dicabut, itu nggak apa-apa ya. Terus kemudian, siap dok gitu. Akhirnya dokternya tuh narik tuh pelan-pelan, pluk gitu. Aduh, itu sakit banget. 1, 2, 3, 4 gitu kan, nggak kecabut-cabut. Kenapa? Karena gigi belakangku tuh abnormal banget. Jadi si giginya itu tuh akarnya tuh belok ke samping gitu. Jadi pada saat giginya udah selesai dicabut itu kan kelihatan gede karena paling ujung dan akarnya tuh belok ke samping. Masya Allah. Aku tuh ketika setelah selesai itu dicabut, aku masih keinget gimana rasanya tuh, masih kebayang-bayang rasanya, suasananya, ketegangannya. Setelah selesai dicabut seharian masih kebayang gitu. Dari pas dicabut gigi itu aku langsung sadar, ya Allah, dicabut gigi aja rasanya menakutkan ini ya, sehoror ini gitu, walaupun nggak ada rasa sakit dan nggak ada rasa nyeri. Kebayang apalagi ketika dicabut nyawa gitu. Ini kan nempel kan, sebenarnya dia nggak masalah kan, si gigi ini sebenarnya nggak masalah, cuman dicabut gitu. Nah sama ruh kita nih sebenarnya nempel sama kita kan, nempel banget gitu. Terus kemudian kebayang nanti kalau dicabut sama malaikat Israel, itu ngeri banget sih. Jadi waktu sakit gigi itu pusing sih, demam, terus suaraku habis radang kan. Tapi alhamdulillah masih bisa beraktivitas. Jangan sampai sakit ini itu
menghalangi kita untuk melakukan kewajiban. Kemarin kalau teman-teman lihat, aku buat satu judul besar di Instagramku namanya The Law of Life, hukum-hukum kehidupan. Dan ketika aku buat video, kalau teman-teman perhatiin, di episode ke 3, 4, 5 itu suaraku serak semua tuh. Jadi assalamualaikum teman-teman gitu kan. Hukum ketiga gitu. Hukum ketiga, tunaikan kewajiban. Cuman ya aku terusin aja, ya enjoy aja gitu, nikmatin gitu. Rasul bilang al ajru ala qadril masyaqqah gitu. Bahwa pahala itu adalah itu sesuai dengan kesulitan, tingkat kesulitan. Jadi kalau misalnya kita sakit terus kita tetap berusaha menunaikan kewajiban, itu pahala kita 2 kali lipat gitu. Dan itu buat aku semangat untuk terus lakuin kebaikan. Jadi bahkan ketika aku nge-tag video tuh ada suara yang ngik gitu. Jadi gitu. Langsung tag ulang gitu. Tapi aku menikmati prosesnya karena aku tahu aku insya Allah dapat ganjaran pahala dari Allah. Gitu. Terus sempat ikut live yoga juga, terus ikut les bareng Mas Fuad. Alhamdulillah. Jangan sampai sakit ini membawa kita jadi malas-malesan, tapi terusin aja melakukan kebaikan, karena ketika kita melakukan kebaikan, pahalanya diganjar 2 kali lipat. Iya, katanya Bang Hawa habis cabut gigi. Iya betul. Itu Masa pada cabut gigi tahu. ngaruhnya ke suara ya? Gigi Enggak, hilang, jadi- suara jadi nggak balik. sebenarnya suaranya ini udah dari 3 hari lalu. Jadi tuh aku demam parah, demam, batuk pilek, radang, suara hilang. Jangan diajak ngomong. Itu gara-gara itu ternyata gara-gara gigi. Lu kalau gigi- naik kuda pakai suara kayak gini, dilempar lo sama kuda lu. Agak ada wibawanya. Awalnya aku nggak niat buat ke dokter sih, karena aku memilih untuk bersabar dulu. Ya paling nanti hilang nih kalau udah 3-4 hari gitu. Karena kan yang wajib dari penyakit ketika kita sakit itu adalah bersabar, bukan berobat gitu. Dan aku tuh hidup di keluarga yang sangat-sangat sederhana, dan itu selalu yang ditanamkan sama keluargaku, bahwa kalau aku sakit yang pertama kali harus kamu lakukan adalah sabar. Sabar tuh wajib, sedangkan berobat itu sunnah gitu. Karena Rasulullah SAW pernah ngasih tahu kita kan bahwa seorang muslim tuh ajaib. Kenapa? Karena setiap keadaannya tuh selalu menguntungkan buat dia. Kalau dia tertimpa sebuah kenikmatan, maka dia bersyukur, dan kesyukuran itu membuat dia dapat pahala. Maka itu baik buat dia. Tapi apakah ketika dia dapat musibah dia itu keadaan yang buruk? Ternyata enggak. Ternyata kalau misalnya seorang mukmin itu ketimpa musibah, kemudian seorang mukmin itu bersabar, dan tahu nggak, sabar itu membuahkan pahala, dan pahala Allah jadi ridho, juga sebuah kebaikan gitu. Jadi ketika aku sakit, ya itu juga kebaikan. Karena kenapa? Karena ada banyak banget fadilah dan keutamaan di sana. Setiap nyeri yang kita rasakan adalah pengugur dosa. Setiap sakit yang kita rasakan adalah pengingat bahwa oh ternyata mulut gua nih banyak banget ngomong kasar ya, banyak istighfar. Setiap demam yang menyerang tubuh kita itu juga jadi pengugur dosa kita. Asal kita bersabar. Ketika kita bersabar, insya Allah semuanya jadi baik. Dan aku bener-bener nikmatin pengalaman sakit gigiku kemarin sih.